teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar individu, entitas, dan negara di seluruh dunia yang membuat batas-batas negara menjadi lebih sempit dan berbagai aspek kehidupan menjadi saling terhubung. Proses ini didorong oleh kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi, serta melibatkan pertukaran informasi, ide, barang, dan jasa yang berdampak pada ekonomi, budaya, dan politik. Berikut merupakan 4 dampak positif dari globalisasi. Pertama, pengetahuan dan teknologi. Akses mudah ke informasi dan teknologi baru melalui internet mempermudah komunikasi dan mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Kedua, peningkatan kualitas hidup. Terjadi peningkatan standar hidup karena kemudahan akses terhadap berbagai produk dan layanan, serta adanya persaingan yang membuat harga cenderung lebih murah bagi konsumen. Ketiga, ekonomi. Perdagangan internasional menjadi lebih mudah, membuka peluang ekspor dan impor, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong kerjasama ekonomi antar negara. 4. Sosial budaya. Munculnya rasa solidaritas dan kerjasama antar bangsa, serta interaksi budaya yang lebih luas melalui pariwisata dan pertukaran informasi. Berikut juga merupakan 4 hal dampak negatif dari globalisasi. Pertama, sosial budaya. Terjadi perubahan gaya hidup yang cenderung individualistik, konsumtif, dan materialistis yang dapat mengikis nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan solidaritas sosial. Budaya lokal juga berisiko luntur akibat pengaruh budaya asing yang tidak tersaring dengan baik. 2. Ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat meningkat serta masuknya produk luar negeri yang bisa mengancam industri lokal. Ketiga, lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk memenuhi kebutuhan global dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran, menipisnya sumber energi fosil, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Keempat, politik. Munculnya gerakan separatis dan radikalisme dapat terjadi akibat kesenjangan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan politik. Nah, setelah mengetahui apa itu globalisasi serta dampaknya, mari kita simak lebih lanjut tentang jenis-jenis dari globalisasi. Berikut merupakan jenis-jenis dari globalisasi. Pertama, globalisasi ekonomi mencakup perdagangan bebas dan investasi lintas batas yang memungkinkan perusahaan multinasional beroperasi di banyak negara, mempermudah masyarakat untuk mengakses barang dan jasa dari seluruh dunia. Contohnya, perdagangan internasional barang dan jasa seperti ekspor dan impor kopi dari Indonesia ke Amerika Serikat atau pakaian dari Cina ke Eropa. 2. Globalisasi budaya terjadi ketika unsur-unsur budaya seperti makanan, musik, mode, dan film dari satu negara menyebar ke negara lain, dapat memperkaya budaya bangsa tetapi juga berisiko mengikis budaya asli jika tidak dikelola dengan bijak. Contohnya seperti budaya pop Korea atau yang disebut dengan K-pop yang populer di kalangan anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Contoh lain seperti makanan dari negara lain seperti sushi, pizza, atau bubble tea yang mudah ditemukan di banyak negara. 3. Globalisasi politik ditandai dengan semakin eratnya kerjasama antar negara melalui organisasi internasional seperti PBB yang mendorong hubungan bilateral dan multilateral melibatkan perubahan dalam bidang politik yang melintasi batas-batas negara. Contoh globalisasi politik meliputi terbentuknya organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN, peningkatan kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral, serta penyebaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara global. Keempat, globalisasi transportasi merupakan peningkatan mobilitas manusia dan barang secara global berkat perkembangan dalam transportasi udara, darat, dan laut, memperpendek jarak geografis dan mempermudah distribusi komoditas. Contohnya seperti pesatnya perkembangan maskapai penerbangan internasional yang membuat perjalanan antar negara lebih cepat dan terjangkau. Kelima, globalisasi komunikasi diturunkan dengan kemudahan konektivitas global melalui teknologi seperti internet, media sosial, dan telepon seluler, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan mudah ke seluruh penjuru dunia. Contohnya seperti penggunaan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp yang memungkinkan komunikasi langsung dengan orang di seluruh dunia. Bagaimana upaya menyikapi globalisasi? Upaya kita dalam menyikapi globalisasi adalah dengan bersikap selektif, terbuka, dan tetap menjunjung nilai lokal menjadi cara agar masyarakat tidak terhanyut dalam pengaruh negatif globalisasi.